I am Christine Sitorus. I am biology major of Rio University and my name 2003 114133. Okay, today I will explain the material about the present perfect continuous tense. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai present perfect continuous. Nah, nanti yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau pengertian dari present perfect continuous. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan rumus yang nanti akan saya bagi menjadi dua, yaitu secara verbal dan nominal. Dan saya akan memberi contoh dari masing-masing rumus tersebut. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan kata keterangan yang biasanya terdapat pada present perfect continuous beserta contohnya. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan present perfect continuous? Jadi, present perfect continuous merupakan bentuk tenses yang menyatakan kegiatan yang sudah terjadi namun masih berlanjut hingga sekarang. Jadi seperti ini, di dalam present perfect continuous itu terdapat suatu kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, namun hasilnya masih dapat kita rasakan hingga sekarang. Dan yang terpenting, elemen dalam present perfect continuous adanya durasi waktu tertentu di dalamnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada rumus dari present perfect continuous yang secara verbal. Di sini ada 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumusnya, secara kalimat positif ada subject plus has or have plus been plus verb ing, yaitu kata kerja yang masih dilakukan hingga sekarang. Perlu diingat, tidak semua subjek akan berpasangan dengan has or have. Jadi, kapan kita bisa menggunakan has or have? Jadi, kita bisa menggunakan have, yaitu saat kita menggunakan subjek I, you, they, we. Dan kita dapat menggunakan has saat kita menggunakan subjek he, she, it. Nah, kemudian untuk kalimat negatif, subject plus has or have plus not plus been plus verb ing. Jadi bedanya dengan rumus positif hanya menambahkan not setelah has or have. Kemudian ada interrogatif, yaitu has or have plus subject plus been plus verb ing. Jadi bedanya pada interrogatif ini, has or have-nya terletak di depan dan diakhiri oleh tanda tanya. Agar lebih mudah memahami rumusnya, saya akan berikan contoh. Jadi untuk contoh yang positif yaitu I have been studying English. I have been studying English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not, yaitu she has not been teaching English. She has not been teaching English. Dia tidak mengajar bahasa Inggris. Dan untuk kalimat interrogatif yaitu have you been playing computer? Have you been playing computer? Apakah kamu sudah bermain komputer? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya saya lanjut pada rumus present perfect continuous secara nominal, yaitu tidak menggunakan kata kerja. Di sini juga ada 3 tipe, ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif rumusnya yaitu ada subject plus has or have plus been plus adjective or noun or adverb. Nah, kita lihat di sini setelah been tidak ada verb ing, namun ditambahkan dengan adjektif atau kata sifat or noun atau kata benda or adverb atau keterangan. Untuk negatif seperti biasa ditambahkan not setelah has or have. Subject plus has or have plus not plus been plus adjective or noun or adverb. Lalu yang interrogatif, has or have kita letakkan di depan, yaitu has or have plus subject plus been plus adjective plus or noun or adverb. Nah, di sini terdapat been. Jadi been ini merupakan kata bantu yang memiliki beberapa arti bila disandingkan dengan adjective or noun or adverb. Jika been disandingkan dengan adjective, maka dia tidak memiliki arti apa-apa.
melainkan hanya sebagai pelengkap. Sedangkan jika disandingkan dengan noun, maka dia akan memiliki arti menjadi. Kemudian apabila be disandingkan dengan adverb, maka akan memiliki arti berada. Seperti itu. Agar tidak membingungkan, saya akan memberikan contohnya. Untuk kalimat positif, yaitu she has been a mother. Dia sudah menjadi seorang ibu. Nah, setelah been kan ada noun, maka artinya menjadi. Menjadi ya. Dia sudah menjadi seorang ibu. Untuk yang negatif, she has not been a mother. Dia belum menjadi seorang ibu. Dan yang interrogatif, has she been a mother? Apakah dia sudah menjadi seorang ibu? Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, sekarang yang terakhir saya akan masuk ke kata keterangan pada present perfect continuous. Jadi, kata keterangan yang biasa digunakan pada present perfect continuous di sini ada 5, yaitu since. Dalam konteks present perfect continuous, since itu diartikan sejak. Kemudian yang kedua ada for yang diartikan selama. Yang ketiga until diartikan hingga. At dan in berperan sebagai adverb of place, kata keterangan waktu yang berarti di. Agar tidak membingungkan juga, saya akan memberikan contoh. Untuk kalimat positif, yaitu Mary has been my friend since 2012. Mary sudah menjadi temanku sejak 2012. Untuk kalimat negatifnya, we have not been waiting in the museum. Dia tidak menunggu di museum. Kemudian untuk kalimat interrogatif, has she been cooking the meal for 30 minutes? Apakah dia perempuan sudah memasak makanan selama 30 menit? Nah, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai present perfect continuous. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. And thank you and see you.